pintu bufet atau pintu lemari itu berbunyi kayak ada yang buka, sorokannya tuh kayak ada yang narik. Itu memecah keheningan di malam itu. Nah, dia langsung merinding bulu tengkuknya. Astagfirullahaladzim. Itu suara apa? Dimatikan ya TV. Tak. Ini Nadia nih mau berdiri, mau ngecek ke kamar kosong itu. Baru dia melangkah 2 langkah. Dari pintu depan terdengar suara Upia. Yang mana yang biasa manggil Upia itu kalau ndak Randy, Okta. Upia, buka lawang, Pi, buka pintu. Jadi dia berpikir, ibu atau bapak pulang nggak mungkin manggil Upia, pasti manggil kakak. Kak, itu berarti ibu bapaknya. Kalau Upia ini nggak ada yang lain. Kalau ndak Okta, Randy. Tapi mereka sudah mati. Nah, dia ingat kalau mereka sudah mati. Yang ada di depan pintu itu ketawa dia. Hahaha, suara laki-laki, dan itu bisa dipastikan suara Randy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, TikTok di riowijaya91 juga, dan TikTok kuliner saya di Rio Wijaya Makan-Makan. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan cerita misteri sahabat lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Nah, untuk sahabat yang ingin ikut PO hoodie, boleh hubungi WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Desain hoodie-nya seperti ini. Kita bakal close PO itu di tanggal 19 Februari nanti. Dan sekarang ini sudah ada sekitar 25 orang yang ikutan PO. Kita di sini hanya 100 piece saja, tidak lebih ya. Nanti kalau lebih pun itu hasilnya akan kita berikan kepada sahabat-sahabat yang kurang mampu nanti. Dan mungkin juga kalau lebihnya banyak, kita akan berikan giveaway untuk sahabat-sahabat misteri. Nah, jadi yang mau ikutan boleh PO hoodie-nya sekarang juga. Jangan sampai nanti slotnya terisi penuh baru pada nanyain. Oke? Hubungi WhatsApp nanti biar saya respon satu persatu. Terima kasih. Dan di video kali ini saya tidak bawain cerita yang terlalu panjang ya, karena cuaca ekstrim sekali di Jambi sekarang. Ini lagi kena radang, suara serak dan batu ini mungkin akan sedikit mengganggu lah untuk saya bercerita. Jadi ada sebuah kisah kiriman dari sahabat kita ya, ini dari Kota Padang, Sumatera Barat, menceritakan kisah tentang sepasang arwah. Ini menarik.
walau ceritanya tidak panjang seperti biasa, tapi horornya dapat dan ada sebuah pesan yang disampaikan dalam kisah ini. Sebut saja nama narasumber kita, Nadia. Beliau menceritakan kalau sepasang arwah yang gentayangan di sekitar wilayah lah di daerah perkampusan yang ada di Sumatera Barat ini merupakan sahabat dari Nadia, baik itu yang laki-laki, baik itu yang perempuan. Yang menariknya di sini sahabat-sahabat, yang mengalami teror ini bukan cuman orang-orang terdekat, tapi orang-orang pengguna jalan di dekat TKP kecelakaan yang menewaskan sepasang muda-mudi yang sedang merencanakan resepsi pernikahan mereka. Nadia mengatakan 2015, tepatnya di pertengahan tahun Bang Rio, kami beberapa bulan lagi ini mau wisuda, dia bilang mau mempersiapkan wisuda lah, dia bilang ya. Jadi skripsi sudah semua, ya tinggal senang-senang wisudanya aja lah lagi di tahun itu. Jadi dari pertengahan tahun kami udah nyantai, dia bilang. Nah, ada temanku, sebut saja namanya Okta, laki-lakinya namanya Randy. Kami itu kenal sejak dari awal masa perkuliahan. Okta itu asli orang Bukit Tinggi, sedangkan Randy ini dari Bungo, Kabupaten Bungo yang ada di Provinsi Jambi. Nah, Okta dan Randy ini mereka berpacaran, yaitu udah lumayan lama lah. Ya, sepengetahuan si Nadia adalah sekitar 2 tahun lebih, dan mereka memang sudah merencanakan ya, si Randy ini ingin melamar si Nadia ini setelah wisuda nanti, langsunglah dilamar, dan mereka sudah membicarakan ke kedua belah pihak mempelai, dan ya tentunya mereka sudah mempersiapkan di segala sisi ya. Pihak laki-laki sudah mempersiapkan hantaran, yang perempuan juga sudah merencanakan nanti resepsinya di mana, acaranya seperti apa. Nah, tinggal nunggu mereka ini wisuda saja. Bahkan barang hantaran dari pihak mempelai laki-laki ini semuanya sudah ada di Kota Padang. Jadi ingat, Randy ini kan dari Bungo, dari Provinsi Jambi. Bungo ke Padang itu ya ndak terlalu jauh, tapi ndak dekat juga sahabat-sahabat. Ya, kalau pakai mobil bus itu ya, itu sekitar 8-9 jaman lah. Kalau dari Jambi aja itu udah hampir 14 jam. Nah, sorry. Tiga, dua, satu, 3, 2, 1. Nah, yang menariknya di sini, sahabat-sahabat, Randy sama narasumber kita Nadia, ini dekatnya itu sudah kayak saudara. Bahkan orang tua Nadia dengan Randy ini sudah mengangkat kayak anak sendiri. Karena Randy ini perantauan, ya ndak ada tempat, ndak ada keluarga di daerah Sumatera Barat. Ya jadi mereka ini udah kayak saudara lah. Nah, terlibat juga lah keluarganya Nadia ini untuk mempersiapkan segala sesuatu. Menariknya lagi di sini, barang hantaran Randy yang dikirim, ya, yang dibeli sama keluarganya, ini menjelang resepsi pernikahan setelah wisuda nanti, itu sebagian itu dititipkan di rumahnya si Nadia. Jadi yang sudah dibeli itu ya, itu berbagai jenis macam pakaian, itu sudah dibeli. Ya, yang sudah dibeli lagi itu satu set buffet. Nah, jadi buffet itu ada meja riasnya, ada lemari pakaiannya, tapi ranjangnya belum. Itu sudah dibeli. Dan itu semua ditaruh di rumahnya si Nadia. Okta tahu kalau semua itu dibeli sama keluarganya Randy. Bahkan yang ikut milih juga si mempelai perempuan ini tadi, sahabat-sahabat. Nah, jadi kebahagiaan mereka ini sudah ya tinggal nunggu hari H-nya saja lah. Namun takdir berkata lain, sahabat-sahabat. Di detik-detik ya menjelang wisuda tiba, bahkan sebagian untuk teman-teman dekat ini udah kayak menerima undangan lah dari resepsi pernikahan mereka ini yang direncanakan itu 10 hari
setelah wisuda berlangsung. Mereka langsung hajatan di Padang, di rumah mempelai perempuan si Okta ini tadi. Nah, ketika mereka tengah mempersiapkan wisuda, si Randy yang dari awal kuliah itu dia bawa motor, ya. Ini jemput si Okta dari kampus, mau menghantar Okta pulang ke rumah, ndak jauh dari kampus. Sepeda motor yang dikendarai Randy ini ndak tahu kenapa hilang kendali, nyerempet mobil yang diserempet ini membuat motor itu terpental, dan mobil yang di arah berlawanan ini menghantam tubuh kedua calon pengantin ini. Randy dan Okta meninggal dunia di tempat. Dan kejadian ini cukup menghebohkan seluruh teman-teman dan keluarga Randy, bahkan warga yang ada di TKP pun ini mengatakan kejadian itu cepat sekali terjadi, tapi kalau diingat-ingat itu cukup mengerikan. Peristiwa yang cukup mengerikan tentunya. Ketika Nadia mendapatkan kabar kalau saudara angkat laki-lakinya Randy dan sahabat baiknya si Okta ini mengalami kecelakaan, dan dari orang yang ngasih informasi ini mengatakan kayaknya korbannya tidak selamat lah, ya, karena ya gitu lindes sama mobil yang berlawanan arah. Nah, ketika Nadia sampai ke TKP, ternyata korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Motor yang dikendarai Randy itu anehnya, lecetnya tuh kayak cuman ya jatuh biasa aja, sahabat-sahabat. Spion pecah, lampu sen patah, nggak ada. Ya kayak digambarkan sama yang bercerita tadi, yang saksi mata tadi, wah kecelakaannya parah. Motornya sama sekali tidak menunjukkan kalau korban yang dari motor itu tuh parah kecelakaannya. Nah, melihat itu Nadia ini agak sedikit tenang. Itu paling kekhawatiran saksi mata aja nih. Ya, melihat kejadian seperti itu, berpikiran kalau korbannya meninggal atau apa. Nah, jadi dia buru-buru nyusul ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, di jalan dia udah mencoba untuk berpikir positif nih. Dari motornya itu tidak apa-apa, ya pastilah korbannya selamat. Tapi setibanya di rumah sakit, kedua korban ini masih ditangani lah ya, di unit gawat darurat tentunya. Belum ada pihak yang boleh masuk atau untuk melihat. Nah, kurang lebih sekitar 10-15 menit lah Nadia nunggu di sana. Nadia sudah ngabarin orang tuanya si Okta, tapi orang tuanya Randy belum dikabarin karena kan orang tuanya di Bungo, di Jambi. Jadi dokter keluar, perawat keluar mengatakan kalau siapa yang nganter korban kecelakaan tadi ke sini gitu, atau sudah ada teman atau saudara yang datang ke sini. Si Nadia bilang, saya saudara angkat dari laki-laki dan yang perempuan itu sahabat saya. Oh, diajak masuk lah sama si perawat nih tadi, sama dokter nih tadi. Setibanya di dalam, sahabat-sahabat, dokter mencoba untuk menenangkan perasaan si Nadia dulu nih. Ya, ini belum melihat nih, ya, dua korban ini belum melihat, jadi masih ditutup pakai tirai. Dokter mengatakan seperti ini, kamu siapanya? Saya saudari angkat dari laki-laki, terus yang perempuan ini itu sahabat baik saya. Mereka ini sepasang kekasih yang mau menikah. Dokternya tuh kayak lemes kayak gitu loh. Aduh, itu. Kenapa? Mana mereka? Bisa ndak aku lihat? Bisa. Tapi kamu yang tenang, jangan histeris. Kenapa? Saudara laki-laki dan sahabat perempuan kamu sudah ndak ada lagi. Dokter tuh ngasih kode kayak gini, jangan histeris, ikhlasin aja. Dan dokter berbisik, kalau bisa dimakamkan hari ini juga, jangan sampai ditunda lagi. Dah, dokter bawa masuk, dibuka tutup jenazah. Yang laki-laki ini sama sekali tidak ada luka yang serius, sahabat-sahabat. Dari bagian wajah ini bersih. Dokter bilang benturan keras tuh di bagian tengkuknya sini. Nah, jadi dokter ngelihatin lah
di bagian tengkuknya sini memang lebam, ya kayak patah lah mungkin ya. Dan yang perempuan itu di bagian wajahnya nggak ada lecet, nggak ada kepala pecah atau apa, nggak ada. Nah dokter bilang ya kalau yang perempuan itu di bagian dada sini. Jadi posisinya sesuai dengan kronologis dari saksi mata. Yang laki-laki ini mental duluan, gitu ya, kena ban depan, masuk ke tengah kolong mobil. Nah yang perempuan ini tadi dadanya yang ditumbuk sama mobil. Jadi yang perempuan ini nggak kelindes, sahabat-sahabat, cuman ketumbuk gitu aja, sama ban depan. Jadi bagian dadanya sih. Nah dokter bilang tadi pas sampai di sini, perempuan itu mengeluarkan buih dari mulutnya. Kalau laki-laki itu emang sudah tidak bergerak lagi. Dokter bilang kalau yang laki-laki itu meninggal di jalan kalau tidak meninggal di tempat. Tapi kalau perempuan di sini tadi masih ada denyut nadinya tapi udah lemah dan akhirnya pergi meninggalkan kita semua. Nah, dokter ini mengatakan kalau bisa dimakamkan hari ini. Ya padahal dokter itu tidak pernah menyarankan seperti itu ya, tapi tidak tahu kenapa. Ketika dokter ini tahu kalau ini sepasang muda-mudi yang mau menikah, meninggal dengan cara seperti itu, menyarankan untuk dimakamkan hari itu juga. Nah, jadi pihak keluarga perempuan datang. Nah, si Nadia ini mengatakan apa yang disampaikan dokter, tapi anehnya dokter yang menangani di unit gawat darurat tadi, ketika orang tua Okta mau bertemu, itu tidak dapat ditemui lagi. Dokternya itu tidak ada, sahabat-sahabat. Betul-betul tidak ada. Bahkan ditanya sama perawat bilang, tidak ada dokter yang menangani di unit gawat darurat di jam ini. Itu cuma kami. Ada 3 orang perawat. Tidak ada dokter. Nah, jadi dokter yang ditemui Nadia ini siapa? Itu misteri yang pertamanya. Nah, jadi dah dibawalah ke rumah duka. Bahkan jenazah almarhum Randy itu dibawa juga ke rumah jenazah almarhumah Okta. Orang tua Randy dikabarin, OTW lah dia, ya dari Bungo berangkat ke Jambi, ya karena perjalanan Bungo Jambi ini tidak sebentar, tidak sebentar kayak saya bilang tadi, berjam-jam lah. Jadi untuk hari itu dimakamkan ini tidak bisa, sahabat-sahabat. Ya, jadi nunggu orang tua Randy datang dulu, dan keputusan dari orang tua Randy pun kan belum tahu anaknya ini mau dimakamkan di mana. Apa mau dibawa balik kampung ke Bungo, apa mau dimakamkan di Padang. Nah, setibanya orang tua Randy datang di malam hari, hampir tengah malam. Pihak keluarga di sini pecahlah keharuannya, pecahlah tangisnya. Melihat ya, anak-anak kita akhirnya bisa sama-sama, tapi dalam kehidupan yang lain. Mereka belum sempat menikah, tapi mereka sudah ya bersatu di alam sana. Ya semuanya berpikir kalau ini takdir. Semuanya berpikir ya kalau mereka jodohnya nanti di akhirat sana. Tapi pernyataan dari dokter yang ditemui oleh Nadia, yang mana dokter itu tidak tahu siapa orangnya, ini dipertegas atau dikuatkan lagi oleh orang tua-tua kampung yang ada di sana. Mama, nenek mama lah yang ada di sana. Ya. Pernyataan itu keluar ketika di tengah malam itu keluarga Randy ya, menginginkan jenazah anaknya segera dibawa pulang ke Bungo untuk dimakamkan di sana. Nenek mama itu mengatakan, alangkah baiknya jenazah Randy dimakamkan di sini. Toh juga anak ini kan sudah berkomitmen untuk tinggal di sini. Kalian bayangkan kalau dibawa lagi ke kampung halaman, perjalanan jauh lagi, sedangkan jenazah ini belum dimandikan, belum diapain. Tega kalian, sampai di sana nanti baru mau dimandikan. Kapan lagi jenazah ini mau dimakamkan? Sore sampai ke sana, malam baru mau dimakamkan, atau besok paginya lagi. Alangkah tidak baiknya. Jadi keputusan atau saran dari nenek mama itu, alangkah baiknya dimakamkan dan buat makamnya berdampingan, deketan lah. Nah, dan si nenek mama itu juga mengatakan sebenarnya telat. Seharusnya sore tadi kedua jenazah ini sudah dimakamkan. Kenapa?
Karena kalian tahu, hari ini masuk di hari Selasa. Kecelakaan itu hari Senin. Jadi menurut apa ya, istilahnya primbon lah, atau istilahnya kepercayaan lah, yang meninggal hari Senin itu jangan sampai dimakamkan di hari Selasa. Karena hari Selasa itu tidak baik, ya itu kan menurut petuah petitih ya. Walau alam bisawab, tapi yang namanya petuah petitih atau petunjuk ajar dari nenek mama, semua itu ada makna. Jadi pihak kedua keluarga ini lupa dia akan itu semua karena larut dalam istilahnya ya duka yang mendalam, kehilangan dua loh sekaligus. Jadi paham dari orang tua Randy, ya ini ya tidak bisa disalahkan juga. Dia mengatakan, ya kami tidak mau jauh-jauh dari anak kami. Anak kami berkomitmen untuk tinggal di sini itu ketika dia masih hidup, dan ya ketika dia sudah mati, kami tidak mau pisah dengan anak kami. Kami akan tetap membawa anak kami pulang ke kampung kami. Ya dibawalah di tengah malam itu dengan menggunakan ambulan menuju ke wilayah Bungo yang ada di Provinsi Jambi. Nah, berpisahlah dua mayit ini, sahabat-sahabat. Dua jenazah sepasang kekasih yang tengah mempersiapkan untuk ke jenjang pernikahan. Berpisah di tengah malam itu di pagi harinya. Jenazah almarhumah Okta ini dimandikan. Ketika jenazah almarhumah Okta dimandikan, reaksi-reaksi dari pemandi jenazah atau hal-hal yang diminta sama pemandi jenazah ini udah menandakan ada sesuatu ketika proses pemandian. Jadi yang biasanya kalau pemandi jenazah itu sudah sibuk, dia minta bawain daun kelor, bawain janur ini ya, janur kelapa, terus juga minta bawain jeruk purut. Nah itu tanda-tanda berarti dalam proses pemandian ini ada kendala-kendala dari mayit ini yang memberikan tanda bakal terjadi sesuatu. Ini kita tidak tahu nih sahabat-sahabat, apa yang terjadi di perjalanan jenazah almarhumah Randy, dan ketika sampai di sana, ketika dimandikan, ketika dimakamkan terjadi apa? Ini belum dapat kabarnya, belum tahu. Ini baru dari pihak mempelai perempuan saja. Itu sudah cukup bikin saya merinding ketika saya nge-review kisah kiriman ini. Nah, jadi setelah dimandikan, dikafanin, ya, dibawa ke masjid, disolatkan dan dimakamkan. Prosesi pemakaman ini berjalan dengan lancar. Cuman di prosesi pemandiannya saja yang ada kendala. Nah, setelah prosesi pemakaman selesai, sahabat-sahabat tahu kan, batu nisan kalau orang baru dimakamkan itu cuman kayu, tidak permanen ya, cuman sementara aja dipasang untuk kepala, pakai nama di bagian kaki. Nah, sebelum nanti diganti setelah 41 hari dengan batu nisan permanen, bahkan bisa dibuatin rumah-rumahannya ya, bikin peta kayak gitu. Nah, batu nisan kepala dari almarhumah Okta ini berkali-kali mau ditancepin tuh tidak bisa. Padahal tanahnya kan gembur, ya tanah baru diuruk ya. Itu mau ditancepin nggak bisa. Kayak ada batu yang nahan, nggak bisa masuk. Dipindahin lagi, miring posisinya, nggak bisa masuk juga. Seakan-akan makam itu tidak mau dikasih tanda, makam itu tidak mau dipasangi batu nisan. Itu proses yang paling lama dalam proses pemakaman tadi. Sampai Pak Ustadz bilang, ya udah, dimundurin aja lah batu nisannya. Jadi kuburannya di sini, batu nisan itu agak jauh dikit, batu nisan kepalanya, baru mau ditancapkan. Kalau di posisi yang seharusnya ditancapkan batu nisan itu tidak mau dia. Wallahu a'lam bisawab, kata Pak Ustadz. Jadi kita doakan sajalah terbaik untuk almarhumah. Nah, selesai acara pemakaman, sahabat-sahabat. Ya, selesai acara pemakaman di rumah almarhumah Okta. Tentunya ada tahlilan, ada yasinan. Nah, di malam itu, ya, sahabat misteri yang mengirimkan cerita ini atau narasumber kita ini, nah dia ini tidak mau dia datang ke acara yasinan pertama almarhumah Okta. Kenapa? Sedih, dia bilang. Tidak kuat, dia bilang.
Ya, dia dengar kabar itu ketika kecelakaan aja, apalagi dia pertama kali yang melihat jenazah dan masih terngiang-ngiang di telinganya. Dokter itu mengatakan kalau bisa dimakamkan hari ini, jangan sampai lewat besok. Itu masih menjadi sebuah misteri yang tak terpecahkan di otaknya si sahabat kita ini, dan itu membuat dia adalah ibu bapak aja lah yang yasinan ke sana. Aku nunggu di rumah. Nah, di rumah seperti yang sudah saya ceritakan di awal tadi. Ya, di rumahnya Nadia, ini banyak barang hantaran untuk almarhum Okta. Ya, almarhumah Okta, maaf. Barang hantaran dari calon suaminya Randy. Ketika ditinggal sendirian di rumah, Mbak Daisa, dia langsung nonton TV. Jadi nyalain TV, dia nggak nonton TV sudah. TV yang nontonin dia sambil ngelamun. Ngebayangin hari-hari terakhir sama almarhum dan almarhumah. Jadi kata-kata terakhir lah yang dia dengar ini, nanti selesai wisuda, sebelum kami merit, kita jalan-jalan dulu. Mereka ini punya rencana naik Gunung Kerinci. Jadi kan yang namanya mahasiswa ya, itu ada kelompok pencinta alamnya. Jadi almarhumah dengan almarhum ini salah satu pencinta alam. Nah, dia berencana ngajak sahabat baiknya ini, ya, Nadia ini untuk yuk ikutan yuk, kita naik ke Gunung Kerinci. Ah, enggak lah, kau tahu sendirilah, jangankan naik gunung, jogging aja aku nggak pernah, kata si Nadia ini. Ikutlah, nanti kan kita pakai porter, dia bilang. Jadi nggak bawa carrier, nggak bawa apa. Kami mau priwet di puncak Gunung Kerinci. Jadi Gunung Kerinci itu adalah atap Sumatera, sahabat-sahabat. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui juga, Kerinci itu penghubung antara Jambi dengan Sumatera Barat. Jadi mereka itu ngambil momen, itu yang bikin merinding tuh, ya. Dia mau ngambil momen kayak gini loh, sahabat-sahabat. Mempelai laki-laki itu dari Jambi, mempelai perempuan itu dari Sumatera Barat. Nah, di tengah-tengah puncak, ya, di tengah-tengah wilayah Sumatera Barat dengan Jambi, di puncak tertinggi, di atap Sumatera, mereka ingin berkomitmen, ingin priwet di sana. Nah, itulah kenangan yang, apa ya, istilahnya sulit untuk diterima oleh Nadia ini. Kenangan atau keinginan dari almarhumah ini yang belum, sama sekali belum tercapai, kayak gitu. Untuk priwet di sana, begitu selesai wisuda, 10 hari mereka akan menikah. Nah, menjelang 10 hari itu mereka mau naik Gunung Kerinci. Itu yang belum tercapai. Nah, ketika malam yasinan pertama itu, sahabat-sahabat, Nadia ini nyetel TV, ya, TV yang nonton Nadia mikirin itu, aduh, ini kalau terjadi gitu ya, mereka ini priwet di sana, alangkah cantiknya, alangkah bagusnya, ya, jadi satu server mereka ini sama-sama pencinta alam, terus juga istilahnya filosofi mereka ingin priwet di sana juga bagus, kayak gitu, ingin menyatukan dua daerah di tengah-tengah, ya, Kerinci sebagai pemersatu, kayak gitu ya. Nah, ketika Nadia ini membayangkan itu, barang hantaran yang ada di kamar kosong di rumah Nadia itu berbunyi, sahabat-sahabat. Pintu bufet atau pintu lemari, ya, itu berbunyi kayak ada yang buka. Sorokannya itu kayak ada yang narik. Itu memecah keheningan di malam itu. Nadia langsung merinding bulu tengkuknya. Astagfirullahaladzim. Itu suara apa? Dimatikan ya TV. Tak. Ini Nadia ini mau berdiri, mau ngecek ke kamar kosong itu. Baru dia melangkah 2 langkah, dari pintu depan terdengar suara Pi, Pia, Pia. Merinding saya tuh. Yang mana yang biasa manggil Upi itu kalau ndak Randy, Okta, nggak ada yang lain. Dia berhenti. Nah, dia ini berhenti langkah kakinya. Dia mencoba menoleh ke arah belakang, ya, arah pintu depan. Lagi-lagi terdengar, Pi, buka lawang, Pi, buka pintu. Jadi dia berpikir, ibu atau bapak pulang nggak mungkin manggil Upi, pasti manggil kakak.
Kak, itu berarti ibu bapaknya. Kalau Upi ini ndak ada yang lain. Kalau ndak Okta, Randy. Tapi mereka sudah mati. Nah, dia ingat kalau mereka sudah mati. Yang ada di depan pintu itu ketawa dia. Hahaha, suara laki-laki, dan itu bisa dipastikan suara Randy. Ketika Nadia ini dalam hatinya mengatakan, tapi kan Randy sama Okta sudah mati, yang di depan itu ngerespon dengan tawa. Hahaha, siapa yang tidak kabur, sahabat-sahabat? Lari dia masuk kamar. Jadi ibu bapaknya juga belum pulang nih, si Nadia nih. Ya, dia terus baca ayat kursi. Dia menahan nangis lah jatuhnya ya. Dia terus baca ayat kursi, menahan tangis, sembari berharap ibu bapaknya cepat pulang. Tapi tidak pulang-pulang. Nah, jadi sembari dia baca ayat kursi, nutup wajahnya. Ini pintu kamar tuh ditutup. Ya, lampu tuh dijalain semua. TV tadi sudah dimatikan. Di ruang tengah, di ruang nonton TV, itu terdengar suara Randy dan Okta ini bercengkrama, sahabat-sahabat. Bercengkrama seakan-akan ya mereka ini berdebat karena mereka ini baru ketemu. Atau berdebat karena mereka ini terpisah, kayak gitu. Berdebat kurang lebih omongannya kayak gini. Itu didengar sama Nadia. Udah kenapa nggak mau dekat-dekat awak? Udah kenapa Pai meninggalkan awak? Enggak, bukan Uda yang enggak mau dekat-dekat adik. Uda yang dibawa. Uda enggak mau di sana. Uda balik ke Siko. Udah balik ke Siko lah. Udah balik ke Siko. Itu berulang-ulang kali. Udah balik ke Siko. Udah balik ke Siko. Udah balik ke Siko. Tahu enggak sahabat-sahabat? Setiap diulang udah balik ke Siko. Udah balik ke Siko. Itu suara itu kayak ngedekat. Udah balik ke Siko. Udah balik ke Siko. Udah balik ke Siko. Sampai di mana suara itu kayak di samping telinganya Nadia. Nadia buka, tutup tangannya untuk nutup matanya. Itu Randy ada di hadapan dia kayak gini. Lehernya itu patah, goyang kayak gini. Itu Nadia teriak, sadar-sadar orang tuanya udah di rumah. Jadi orang tuanya Nadia ini kayak tahu nih, ya ada sesuatu yang terjadi. Jadi dia nggak nanya banyak. Nggak apa-apa kamu, kakak nggak apa-apa. Malam ini kakak nggak mau tidur sendirian. Ya sudah, yuk tidur sama-sama kita di kamar. Di rumah itu kebetulan mereka ini cuma bertiga. Adik-adik Nadia itu ada 2 adiknya, tapi dua-duanya di ponpes, sahabat-sahabat, di pondok pesantren. Jadi cuma dialah yang sendirian di rumah ya, jadi bertiga sama ibu bapaknya. Nah, masuklah ke kamar. Ibunya Nadia bertanya, kakak udah makan belum? Nah, nantilah bu, setelah makanku hilang. Kenapa? Kata ibunya, ini sudah dalam kamar nih. Aku mau cerita takut bu, besok aja lah. Ya udahlah, ibu juga mau cerita besok. Cerita apa? Besok lah. Nah, singkat cerita sahabat-sahabat, mereka tidur. Nah, di keesokan paginya, Nadia bertanya sama ibunya apa yang terjadi, dan ibu bapak Nadia juga bertanya sama Nadia apa yang terjadi. Tentunya Nadia minta ibu bapaknya dulu bercerita. Diceritakanlah. Untunglah kamu udah ikut ke acara yasinan almarhumah Okta. Kenapa? Chaos. Adik almarhumah Okta kesurupan. Dia minta ketemu sama Randy. Dia minta didekatin sama Randy. Dia bilang gak mau ditinggal sama Randy. Nah, dia mengatakan itu juga yang kualami di rumah ini. Kalian enak ngelihat orang kesurupan. Lah aku ngedengar suara almarhum langsung. Ngedengar percakapan almarhum dengan almarhumah langsung. Berdebat. Kenapa mereka pisah? Kenapa mereka jauhan? Dan aku dilihatin langsung. Wajah almarhum Randy. Pak, lehernya patah. Kata si Nadia. Nah, bapaknya Nadia aja ngebayangin apa yang diceritain Nadia itu sampai Randy. Kamu berani kak? Berani apa? Aku sampai nggak sadar. Aku nggak tahu apa yang terjadi setelah aku melihat lehernya yang mengkak-mengkok kayak gini. Nah, jadi hari itu malamnya adalah malam yasinan kedua.
tentunya. Nah, dia tidak mau ditinggal sendiri. Nah, datanglah ke rumah almarhumah si Okta. Di tengah acara yasinan, keluarga dari almarhum Randy yang ada di Bungo ini mengabarkan, di rumah kami sekarang sedang yasinan, tapi suasananya beda sekali. Di dalam kamar almarhum Randy itu seperti ada yang ngamuk, seperti ada yang nangis. Kira-kira di sana apa yang terjadi? Nah, keluarga dari almarhumah Okta mengatakan kalau kami malam kemarin adik almarhumah Okta kesurupan. Dia mengatakan, siapa yang memisahkan kami? Kami mau menikah, kami tidak mau dipisah, kami mau sama-sama. Nah, jadi dari percakapan itu, sahabat-sahabat, dua tengganai yang ada di kampung itu yang menyarankan alangkah baiknya jangan dibawa balik jenazah ini. Sudah terlalu lama dibiarkan. Makamkanlah di sini. Dimakamkan dekat-dekatan. Toh juga anak ini mau tinggal di Padang gitu. Mau menikah. Ya sudah. Sampaikan hajatnya. Jangan dipaksa ego keluarga. Kan tidak diikutin sama keluarga almarhum Randy. Nah, tua tengganai itu ikut bicara. Sudah saya katakan. Tidak baik kalau dipisah-pisah. Sudah saya bilang. Alangkah baiknya biar di sini, biar selesai di sini, tidak panjang seperti sekarang. Nah, itulah sekarang tugas kalian harus menyelesaikan permasalahan ini. Entah bagaimana caranya kalau dibiarkan. Kedua almarhumah, anak-anak kalian, almarhum dan almarhumah ini, mereka akan tersiksa. Kasihan arwah mereka. Nah, jadi nangis lah. Di telepon itu keluarga Randy nangis. Di rumah tempat yasinan almarhumah Okta nangis. Keluarganya bertanya gimana. Ya tiada tempat lain lah. Tempat bertanya Ustadz yang ada di situ lah. Yang ditanya sama mereka. Pak Ustadz pun mengatakan ya kita cuma bisa mendoakan agar apa yang sudah terjadi ya diberikan jalan keluar sama yang di atas, sama yang punya kuasa segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tidak mungkin jenazah Randy dipindahkan dan dimakamkan di sini. Itu yang dikatakan Pak Ustadz. Nah, jadi ternyata di rumah almarhum Randy yang ada di Bungo, kejadian itu juga terjadi. Teror dari arwah Randy itu dilihat oleh keluarga dan dilihat oleh warga setempat. Jadi tengah malam itu kayak ada yang ngamuk-ngamuk di kamar Randy. Suara Randy ngamuk, terus juga tiba-tiba pintu depan rumah itu kayak ada yang dobrak, dang gitu, tengah malam. Nah, berlanjut di sini di sekitar area TKP, sahabat-sahabat. Ini penyelesaian masih dicari nih, jalan keluarnya seperti apa. Nah, di area TKP ada beberapa yang mengalami kejadian, salah satunya supir angkot. Di masa itu angkot masih banyak, sahabat-sahabat. Jadi supir angkot ini sekitar kayak habis-habis maghrib lah. Jadi angkotnya itu memang kebetulan cuma ada satu penumpang, ya, duduk di depan. Tiba-tiba angkotnya itu kayak di stop sama orang rame. Stop, nitip, ada yang kecelakaan, bawa ke rumah sakit. Nah, supir angkot ini turun, bawa korban, ya, korbannya ada 2, cewek cowok. Nah, penumpang yang duduk di depan pun bantu ngegotong, sahabat-sahabat. Yang satu korbannya parah, yang laki-laki, yang perempuan ini tuh masih sadar ya, duduk dia, ya, duduk ngeliatin korban yang laki-laki ini sambil nangis. Ditanya sama supir angkot, itu tidak dijawab. Angkotnya teruslah, ya bawa ke rumah sakit. Ini maghrib masih lu sahabat-sahabat, ndak tengah malam, ndak apa. 2 orang saksi di angkot itu, sopir dengan penumpang, dibawa ke rumah sakit. Sepanjang jalan yang perempuan ini menangisi melihat yang laki-laki ini udah parah ya, lukanya udah banyak sekali. Nah, setibanya di rumah sakit, sopir ini turun manggil perawat ya untuk bawa tandu untuk dibawa ke unit gawat darurat. Nah, penumpangnya ini
penumpang yang nunggu di mobil itu melihat ke belakang, nggak ada korban kecelakaan tadi, nggak ada. Ketika sopir datang dengan perawat, ditanya mana orangnya, nggak ada. Kemana? Aku nggak tahu. Hilang seketika. Nah, banyak yang mengatakan kalau itu adalah arwah dari almarhum Randy dan almarhumah Okta. Wallahu a'lam bishawab. Karena perawakannya, ciri-cirinya itu bukan mendekati, bukan mirip, tapi bisa dikatakan itulah mereka. Namun saya tidak dapat memastikan, ya, wallahu a'lam lah. Nah, ada lagi, ya, teman kampus ketika mereka lewat di TKP situ, ya, sering mendengar suara bisikan, kayak suara bisikan undangan gitu. Jangan lupa nanti acara pernikahan kami datang. Ketika lewat situ, baik lewat situ sore menjelang maghrib, ya, baik itu malam masuk di sekitaran jam-jam 9, jam 10. Seperti kayak tercium bau wangi lah, bau wangian, dan sepintas kayak terdengar. Misal namanya Joko itu, kok jangan lupa datang ya di resepsi kami. Itu sepintas. Nah, itu menjelang 40 hari, sahabat-sahabat. Sering terjadi kecelakaan di lokasi itu. Dan menurut saksi atau menurut korban yang selamat dari kecelakaan itu kayak dia di-stop sama sepasang muda-mudi lah, dicegat di tengah jalan gitu. Dia ngelihat muda-mudi mau nyebrang, sepasang kekasih, tapi nyebrang itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Nah, jadi motor mobil itu tiba-tiba ngerem mendadak. Kalau mobil ngerem mendadak itu pasti ada yang hantam dari belakang. Tapi kebanyakan korbannya selamat, tidak ada yang meninggal. Nah, itu di sekitaran TKP. Nah, kembali di sini kita menceritakan kejadian yang mengerikan lagi nih, sahabat-sahabat. Ketika prosesi untuk menyelesaikan permasalahan ini, jadi pihak keluarga dari Randy ini terus menghubungi keluarga almarhumah Okta, menanyakan di sana gimana situasinya. Ya, ketika keluarga Okta mengatakan di sini semakin genting, ya ternyata di kampungnya si almarhum Randy ini lebih menakutkan lagi. Sampai di mana adik dari bapaknya Randy ini punya ide yang gila. Kita bongkar aja lah kuburannya, kita pindahkanlah ke Padang kalau memang itu maunya almarhum Randy, biar dia nggak gentayangan lagi. Nah, itu saking kasarnya lah omongan dari keluarga dari bapaknya Randy. Karena ya mereka bukan malunya, tapi takutnya itu loh. Randy ini datang bukan dengan cara baik-baik, tapi dengan cara yang menakutkan. Ngamuk-ngamuk, marah-marah, dia nggak mau dipisah. Dia mau menikah. Nah, sedangkan si Nadia ini buru-buru dia mengembalikan seperangkat alat hantaran itu ke rumah almarhumah Okta. Dia nggak mau lagi. Ada alat-alat hantaran itu di rumah si Nadia ini tadi, dibalikinnya semua. Nah, jadi yang dialami sama Nadia itu sebenarnya banyak, sahabat-sahabat. Tapi kalau diceritain semua panjang. Ya, jadi kita ambil singkatnya saja. 20 hari sudah waktu berlalu. Ya, ini mau masuk ke yasinan ke 41 harinya nih. Yo, masalah ini belum selesai. Bahkan warga sekitar rumah Okta itu tidak mau datang yasinan. Takutnya ya mereka diganggu. Karena yasinan yang pas ke-7 hari itu yang kesurupan itu bukan adiknya Okta lagi, tapi warga yang ikut bantu-bantu di rumah yasinan itu yang dihantui sama sosok Okta. Jadi kesurupan, dia minta dideketin sama calon suaminya. Nah, jadi tua Tenggana yang ada di sana, ya, ini minta izin sama keluarganya Randy, ya, tua Tenggana yang ada di Padang. Ini minta izin sama keluarganya Randy untuk datang ke kampung halamannya Randy ini menjelang 40 hari. Nah, jadi di makamnya Randy itu dipasangkan syarat, sahabat-sahabat. Ya, kayak botol kecil. Botol kecil itu ditaruh di sana, ditunggu sama tua Tenggana yang dari Padang ini tadi. Nah, konon katanya, walau alam bisawab, ruh yang gentayangan tadi atau khorin yang gentayangan tadi itu dimasukkan ke botol, botolnya itu ditutup. Nah, itu yang dibawa ke Padang dan dimakamkan di samping kuburnya almarhumah Okta. Barulah teror ini dapat diselesaikan.
Tapi prosesi pemindahan korinnya itu tidak segampang seperti yang saya ceritakan tadi. Itu butuh perjuangan, sahabat-sahabat. Karena bukan semalam dua Tengganai ini dapat ketemu atau dapat nangkap korinnya itu tadi. Butuh bermalam-malam dan di malam terakhir baru dapat. Nah, beberapa kali korin itu sudah mau ditangkap, masuk ke botol, tapi dapat lolos dan itu mencelakai orang yang ada di kuburan itu. Itu dicekek, kayak ketindihan, kecekean kayak gitu. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala semuanya dapat diselesaikan. Nah, jadi menjelang 41 hari semua masalah ini sudah dapat dinetralisir lah. Nah, itulah kisah misteri yang dibagikan sahabat kita Nadia mengenai sepasang arwah gentayangan. Nah, apa hikmah dibalik kisah misteri ini? Jadi keinginan seseorang yang sebelum meninggal, yaitu bisa kita sampaikan walaupun tidak sampai menikahnya, tapi ya setidaknya ya mereka meninggal bareng sama-sama gitu ya. Jangan kita ikutin ego kita mau dipisahkan. Jadi pesannya itu sudah ada nih di awal ketika Nadia ini ditemui oleh dokter yang misterius. Ya, kalau menurut feeling saya, ya itu dokter misterius itu bukan sejatinya dokter yang biasa, tapi seakan-akan itu gambaran dari korin. Baik itu yang laki-laki atau perempuan yang menyerupai seorang dokter dan berpesan, kalau bisa dikubur sekarang, ya jangan dipisah, ibarat kata seperti itu. Takutnya yang terjadi seperti ini. Mereka tidak mau dipisah, walaupun mereka sudah terpisah ya dalam kehidupan ini, tapi mereka mau sama-sama mungkin di alam ini ya, di kuburannya. Nah, itulah sebuah kisah misteri. Sebuah misteri tidak dapat kita pecahkan. Ya, ketika sebuah misteri dapat dipecahkan, itu bukan sebuah kisah misteri lagi, sahabat-sahabat. Oke, mohon maaf terpatah-patah saya cerita tadi karena kondisi kurang sehat. Mohon doanya. Saya ini lagi sesak napas sekarang. Mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Batuknya juga cepat sembuh agar kita kembali eksis. Jadi buat sahabat yang mau PO hoodie boleh hubungi WhatsApp admin yang ada di bawah ini, desainnya seperti ini. Saya Rio Wijaya. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.